Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dan merasa tubuh ini bukan lagi milik Anda? Rasanya seperti energi yang dulu melimpah, kini mengering, sendi-sendi mulai terasa kaku, dan ingatan pun tidak setajam dulu. Rasanya seperti ada bagian dari diri kita yang perlahan-lahan mundur, bukan maju. Kita mulai merasa lebih cepat lelah, bahkan untuk kegiatan sederhana. Dulu, naik tangga mungkin bukan masalah, tapi sekarang setiap anak tangga terasa seperti sebuah tantangan besar. Memori yang tadinya kuat, kini seringkali lupa meletakkan kunci atau nama seseorang yang baru saja kita temui. Ini adalah kenyataan pahit bagi banyak dari kita yang sudah memasuki usia senja. Seolah-olah waktu sedang mempercepat lajunya dan kita hanya bisa pasrah melihat kondisi tubuh yang semakin menurun. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa penurunan ini tidak harus menjadi takdir Anda? Bagaimana jika ada sebuah rahasia kuno yang telah digunakan selama ribuan tahun, yang bisa membantu mengembalikan vitalitas dan semangat Anda, bahkan mungkin mengikis kemunduran yang sudah terasa bertahun-tahun lamanya? Bukan sekedar janji kosong, tapi sebuah warisan kebijaksanaan leluhur yang bisa Anda terapkan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Rahasia ini bukan tentang obat-obatan kimia yang mahal atau prosedur rumit yang menyakitkan. Ini tentang sesuatu yang sederhana, alami, dan luar biasa efektif. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang minyak kuno yang luar biasa ini, yang seringkali terlupakan di tengah hiruk-pikuk modern. Anda akan melihat bagaimana minyak ini, jika dikombinasikan dengan beberapa kebiasaan sederhana, dapat membawa perubahan signifikan pada energi, daya ingat, dan kenyamanan tubuh Anda. Kita akan membahas 5 pilar penting yang akan membantu Anda merasakan kembali kekuatan dan kecerahan pikiran Anda. Bersiaplah untuk menemukan kembali vitalitas yang Anda kira sudah hilang. Saya jamin ada sesuatu di akhir video ini yang akan benar-benar mengejutkan Anda. Jadi pastikan Anda menonton sampai selesai. Mari kita mulai dengan inti rahasia kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan yang mampu membawa perubahan nyata bagi kesehatan Anda, terutama saat usia kita mulai menua. Rahasia ini terletak pada sebuah minyak sederhana yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar dari kita. Namun kekuatannya seringkali diremehkan atau bahkan dilupakan. Minyak ini adalah minyak kelapa murni atau yang sering kita kenal dengan sebutan Virgin Coconut Oil, VCO. Mungkin Anda bertanya, mengapa minyak kelapa murni? Bukankah itu minyak biasa yang sering digunakan untuk memasak atau perawatan rambut? Betul sekali, Bapak Ibu sekalian. Namun VCO memiliki sifat dan manfaat yang jauh melampaui penggunaan sehari-hari yang kita tahu. Bayangkan saja, selama berabad-abad di banyak peradaban kuno, terutama di daerah tropis seperti Indonesia, minyak kelapa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga sebagai obat tradisional, pelembab kulit, hingga tonik untuk vitalitas. Nenek moyang kita tahu betul akan khasiatnya. Mereka melihat bagaimana orang-orang yang rutin mengonsumsi minyak kelapa murni memiliki energi yang lebih stabil, kulit yang sehat, dan daya tahan tubuh yang baik bahkan di usia tua. Minyak kelapa murni berbeda dengan minyak kelapa biasa yang diproses melalui panas tinggi atau bahan kimia. VCO diproses dengan metode dingin, menjaga semua nutrisi dan senyawa aktifnya tetap utuh. Inilah yang membuatnya istimewa. Salah satu alasan mengapa VCO sangat powerful adalah kandungan asam lemak rantai sedangnya, atau yang dikenal dengan medium chain triglycerides, MCTs. Tidak seperti lemak lainnya yang membutuhkan proses pencernaan yang panjang, MCTs dalam VCO ini langsung diserap oleh hati dan diubah menjadi energi. Bayangkan, ini seperti bensin super untuk tubuh Anda. Jika biasanya tubuh kita mengandalkan glukosa atau gula sebagai sumber energi utama, di usia senja, terkadang proses metabolisme gula tidak seefisien dulu. Disinilah MCTs dari VCO berperan penting. Mereka menyediakan sumber energi alternatif yang cepat dan bersih, yang sangat bermanfaat untuk menjaga vitalitas dan kejernihan pikiran kita.
Banyak dari kita yang merasakan penurunan energi di siang hari atau merasa brain fog, pikiran terasa kabur dan sulit berkonsentrasi. Ini bisa jadi karena otak tidak mendapatkan asupan energi yang cukup. Otak kita sangat rakus energi, dan MCTs dapat diubah menjadi keton yang merupakan sumber energi yang sangat baik untuk otak. Dengan rutin mengonsumsi VCO, Anda mungkin akan merasakan peningkatan energi yang stabil sepanjang hari, tidak ada lagi perasaan lemas atau lesu setelah makan. Fokus dan konsentrasi pun bisa membaik. Bayangkan, betapa senangnya bisa kembali membaca buku favorit Anda tanpa merasa cepat lelah, atau mengingat detail percakapan dengan cucu Anda tanpa kesulitan. Ini bukan sekedar teori, banyak orang telah merasakan manfaatnya secara langsung. Bagaimana cara mengkonsumsi minyak kelapa murni ini? Sangat mudah. Anda bisa memulainya dengan 1 sendok teh setiap pagi. Langsung ditelan atau dicampur ke dalam kopi, teh, atau bahkan smoothie Anda. Bagi sebagian orang, 1 sendok teh mungkin terasa kurang, dan mereka bisa meningkatkan dosisnya menjadi 1 atau 2 sendok makan per hari, tergantung kenyamanan masing-masing. Penting untuk mendengarkan tubuh Anda dan memulai dari dosis kecil. Selain itu, Anda juga bisa menggunakannya sebagai pengganti minyak goreng untuk menumis atau membuat salad dressing. Rasanya ringan dan memberikan aroma yang khas pada masakan Anda. Penggunaan yang konsisten adalah kuncinya. Layaknya menanam pohon, Anda harus menyiraminya secara teratur agar tumbuh subur. Selain manfaatnya untuk energi dan otak, VCO juga dikenal memiliki sifat anti-inflamasi dan antimikroba. Inflamasi kronis atau peradangan dalam tubuh adalah akar dari banyak penyakit penuaan, mulai dari nyeri sendi, masalah jantung, hingga penurunan fungsi otak. Dengan sifat anti-inflamasinya, VCO dapat membantu meredakan peradangan ini, yang pada gilirannya dapat mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan mobilitas Anda. Saya sering mendengar cerita dari Bapak Ibu sekalian yang merasa nyeri pada lutut atau punggung, dan setelah rutin mengonsumsi VCO, mereka merasakan perbaikan yang signifikan. Tentu saja, ini bukan obat ajaib, tapi sebuah dukungan alami yang luar biasa untuk tubuh Anda. Bayangkan betapa nyamannya jika bisa kembali berjalan-jalan di taman atau bermain dengan cucu tanpa dibayangi rasa sakit. Namun, Bapak Ibu, minyak kelapa murni ini akan bekerja lebih optimal jika didukung oleh kebiasaan baik lainnya. Jadi jangan hanya mengandalkan minyak ini sendirian. Mari kita kombinasikan dengan kebiasaan pertama yang sangat penting, gerakan ringan dan teratur. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa di usia lanjut, kita tidak perlu lagi banyak bergerak. Justru sebaliknya, tubuh kita diciptakan untuk bergerak, dan jika kita berhenti bergerak, tubuh akan mulai mogok. Anda tidak perlu menjadi seorang atlet olimpiade atau menghabiskan berjam-jam di gym. Gerakan ringan yang teratur sudah lebih dari cukup. Contohnya, berjalan kaki. Hanya 15-30 menit setiap hari di sekitar rumah, di taman, atau bahkan di dalam rumah jika cuaca tidak memungkinkan. Berjalan kaki adalah salah satu bentuk olahraga terbaik yang bisa kita lakukan. Ia menguatkan otot-otot kaki, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kesehatan jantung, dan bahkan memperbaiki suasana hati kita. Sinar matahari pagi saat berjalan kaki juga sangat baik untuk produksi vitamin D. Ingat, gerakan ini harus menyenangkan, bukan membebani. Anda bisa berjalan sambil mendengarkan musik kesukaan, atau bersama pasangan atau teman, sehingga menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan. Selain berjalan kaki, lakukan juga peregangan ringan setiap pagi. Saat bangun tidur, luangkan waktu 5-10 menit untuk meregangkan otot-otot Anda, mulai dari leher, bahu, punggung, hingga kaki. Gerakan-gerakan sederhana seperti mengangkat tangan ke atas, memutar bahu perlahan, atau meregangkan kaki dapat membantu mengurangi kekakuan sendi dan meningkatkan fleksibilitas. Ini penting sekali untuk menjaga kita tetap mandiri dan nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti membungkuk, mengambil sesuatu, atau mengenakan pakaian.
Bayangkan, betapa senangnya jika bisa kembali berlutut saat beribadah atau mengambil barang di lantai tanpa merasa canggung atau sakit. Integrasikan gerakan ini ke dalam rutinitas harian Anda. Alih-alih duduk berjam-jam di depan televisi, luangkan waktu untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan beberapa gerakan peregangan setiap jam. Bahkan kegiatan seperti berkebun, menyapu halaman, atau melakukan pekerjaan rumah tangga ringan juga termasuk gerakan yang baik untuk tubuh. Kuncinya adalah konsistensi dan mendengarkan tubuh Anda. Jika ada rasa sakit, jangan paksakan. Mulailah perlahan dan tingkatkan intensitasnya secara bertahap. Ingatlah, tubuh yang aktif adalah tubuh yang bahagia. Dengan kombinasi minyak kelapa murni dan gerakan ringan ini, Anda sudah membangun fondasi yang kuat untuk vitalitas yang berkelanjutan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke pilar penting berikutnya yang akan mendukung perjalanan kesehatan Anda. Kita sudah membahas betapa ajaibnya minyak kelapa murni dan pentingnya gerakan ringan dalam menjaga vitalitas di usia senja. Namun, Bapak, Ibu sekalian, untuk benar-benar merasakan perubahan yang signifikan, kita perlu melihat gambaran yang lebih besar dari gaya hidup kita. Vitalitas bukan hanya tentang satu atau dua hal baik, melainkan sebuah orkestra dari kebiasaan sehat yang bekerja sama. Jadi, mari kita lanjutkan dengan pilar berikutnya yang sama pentingnya, nutrisi yang tepat dan makanan utuh. Seringkali kita tergoda dengan makanan yang serba instan, praktis, atau yang rasanya lezat di lidah namun minim nutrisi. Di usia kita sekarang, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh itu benar-benar penting. Anggaplah tubuh kita seperti sebuah mobil mewah. Anda tidak akan mengisi mobil mewah itu dengan bensin berkualitas rendah, bukan? Begitu pula dengan tubuh kita. Kita perlu memberinya bahan bakar terbaik agar dapat berfungsi optimal. Fokuslah pada makanan utuh. Apa itu makanan utuh? Makanan utuh adalah makanan yang belum banyak diolah atau masih dalam bentuk aslinya. Bayangkan sayuran hijau segar, buah-buahan lokal yang matang di pohon, biji-bijian utuh seperti nasi merah atau gandum utuh, protein tanpa lemak seperti ikan, telur, tahu, tempe, dan daging ayam atau sapi dalam porsi sedang. Hindari atau batasi makanan olahan, makanan cepat saji, minuman manis, dan makanan yang tinggi gula serta garam. Makanan-makanan ini seringkali mengandung bahan tambahan yang tidak alami dan dapat memicu peradangan dalam tubuh, yang justru mempercepat proses penuaan dan penurunan fungsi organ. Contoh praktisnya, daripada minum teh manis kemasan, cobalah minum air putih yang cukup atau infused water dengan irisan buah. Alih-alih mengonsumsi biskuit kemasan sebagai camilan, cobalah buah-buahan seperti pisang, pepaya, atau apel. Sumber protein seperti ikan laut dalam, misalnya ikan tongkol atau sarden, sangat kaya akan omega-3 yang baik untuk otak dan jantung. Tempe dan tahu, makanan asli Indonesia, adalah sumber protein nabati yang luar biasa, mudah dicerna dan murah. Bayangkan, dengan memilih makanan yang tepat, Anda tidak hanya mengisi perut, tetapi juga memberikan nutrisi penting yang membangun sel-sel tubuh, memperkuat sistem kekebalan, dan menjaga organ-organ vital berfungsi dengan baik. Jangan lupa juga tentang serat. Sayur-sayuran dan buah-buahan adalah sumber serat yang sangat baik. Serat membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit yang seringkali menjadi masalah di usia lanjut, dan menjaga kesehatan usus. Usus yang sehat berarti penyerapan nutrisi yang lebih baik dan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Jadi, pastikan Anda memiliki porsi sayuran dan buah di setiap hidangan Anda. Mungkin ada yang mengatakan, "Saya tidak suka sayur," atau "rasanya hambar." Cobalah bereksperimen dengan berbagai resep. Tambahkan bumbu alami, atau jadikan salad yang segar. Kuncinya adalah menemukan cara yang menyenangkan untuk mengonsumsi makanan sehat ini. Selanjutnya, kita beralih ke pilar yang sering diremehkan namun memiliki dampak besar pada kesehatan kita secara keseluruhan. Tidur yang berkualitas.
Di usia senja, banyak dari kita mungkin mengalami kesulitan tidur. Entah itu sulit memulai tidur, terbangun berkali-kali di malam hari, atau merasa tidak segar saat bangun pagi. Padahal, tidur yang cukup dan berkualitas adalah waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri, meregenerasi sel, dan membuang racun. Ini adalah waktu di mana otak kita memilah-milah informasi dan mengkonsolidasikan memori. Kurang tidur kronis dapat menyebabkan kelelahan, penurunan daya ingat, suasana hati yang buruk, dan bahkan meningkatkan risiko berbagai penyakit. Lalu, bagaimana cara mendapatkan tidur yang lebih berkualitas? Pertama, usahakan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ini akan membantu mengatur jam biologis tubuh Anda. Kedua, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar tidur gelap, tenang, dan sejuk. Hindari cahaya biru dari layar gadget atau televisi setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru ini dapat mengganggu produksi hormon melatonin, hormon tidur alami kita. Ketiga, hindari kafein dan alkohol di sore atau malam hari. Meskipun alkohol mungkin terasa membuat ngantuk di awal, namun ia justru dapat mengganggu kualitas tidur Anda di kemudian hari. Jika Anda masih kesulitan tidur, cobalah rutinitas relaksasi sebelum tidur. Misalnya, mandi air hangat, membaca buku, bukan di gadget, mendengarkan musik yang menenangkan, atau melakukan pernapasan dalam. Teh herbal seperti chamomile atau mint juga bisa membantu. Ingatlah, tidur bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang sama pentingnya dengan makan dan minum. Berinvestasi dalam tidur berkualitas adalah investasi terbaik untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda di usia senja. Terakhir, pilar kelima yang tak kalah pentingnya dalam perjalanan mengembalikan vitalitas Anda, mengelola stres. Stres adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, tidak peduli berapapun usia kita. Namun, stres kronis, terutama di usia senja, dapat memberikan dampak yang sangat merugikan pada kesehatan fisik dan mental. Stres yang berkepanjangan dapat memicu peradangan, meningkatkan tekanan darah, mengganggu tidur, dan bahkan mempercepat proses penuaan. Banyak dari kita mungkin merasa stres karena berbagai hal, masalah keluarga, kekhawatiran finansial, atau bahkan hanya sekedar merasa kesepian. Penting untuk mengenali sumber stres Anda dan menemukan cara yang sehat untuk mengelolanya. Ada banyak cara sederhana yang bisa Anda lakukan. Salah satunya adalah teknik pernapasan dalam. Cukup luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk dengan tenang, pejamkan mata, dan fokus pada napas Anda. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan berulang kali. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk menenangkan sistem saraf dan mengurangi tingkat stres. Selain itu, luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda nikmati. Hobi apa yang dulu Anda sukai? Mungkin berkebun, melukis, merajut, mendengarkan musik, atau membaca. Kembali menekuni hobi-hobi ini dapat memberikan kegembiraan dan mengalihkan pikiran dari kekhawatiran. Berinteraksi sosial juga sangat penting. Jangan mengisolasi diri. Tetaplah terhubung dengan keluarga, teman, atau tetangga. Bergabung dengan komunitas atau kegiatan sosial di lingkungan Anda dapat memberikan dukungan emosional dan mengurangi rasa kesepian. Bahkan sekedar bercakap-cakap dengan orang yang Anda percayai dapat sangat membantu. Berada di alam juga merupakan terapi stres yang luar biasa. Luangkan waktu untuk berjalan-jalan di taman, duduk di bawah pohon, atau menikmati pemandangan alam. Suara kicauan burung, hijaunya pepohonan, dan udara segar dapat memberikan efek menenangkan yang mendalam pada pikiran dan jiwa. Jangan lupa juga untuk belajar memaafkan, baik itu orang lain maupun diri sendiri. Melepaskan beban kemarahan atau penyesalan dapat membebaskan Anda dari stres emosional yang terpendam. Ingatlah, batin yang tenang adalah kunci menuju tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih. Dengan mengintegrasikan semua pilar ini,
Anda akan membangun fondasi yang kuat untuk vitalitas abadi. Kita telah membahas perjalanan luar biasa untuk mengembalikan vitalitas dan semangat Anda di usia senja. Kita mulai dengan rahasia kuno yang luar biasa, yaitu minyak kelapa murni atau VCO. Ingat, minyak ini bukan sekedar bumbu dapur, melainkan sumber energi bersih yang dapat membantu menajamkan pikiran dan memberikan vitalitas yang stabil berkat kandungan MCT-nya. Sebuah sendok teh atau 2 setiap hari bisa menjadi langkah awal yang powerful untuk merasakan perubahan pada energi dan fokus Anda. Bayangkan saja bagaimana tubuh Anda bisa kembali bertenaga untuk beraktivitas, dan pikiran Anda menjadi lebih jernih untuk menikmati setiap momen bersama keluarga. Namun, seperti yang sudah kita bicarakan, minyak kelapa murni ini adalah sebuah katalis, sebuah pemicu. Kekuatan sebenarnya terletak pada bagaimana Anda mengkombinasikannya dengan pilar-pilar penting lainnya dalam kehidupan Anda. Kita telah membahas tentang pentingnya gerakan ringan dan teratur. Bukan tentang lari maraton, melainkan konsistensi dalam bergerak, entah itu berjalan kaki di pagi hari, peregangan ringan, atau aktivitas rumah tangga yang melibatkan tubuh. Ingatlah, tubuh yang bergerak adalah tubuh yang sehat dan fleksibel. Bayangkan betapa nyamannya jika bisa kembali melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan nyeri atau kaku. Kemudian, kita juga menyelami betapa krusialnya nutrisi yang tepat dan makanan utuh. Tubuh Anda adalah bait suci, dan apa yang Anda masukkan ke dalamnya akan menentukan seberapa baik ia berfungsi. Fokus pada sayuran hijau segar, buah-buahan lokal, protein sehat, dan biji-bijian utuh. Hindari makanan olahan yang hanya akan membebani tubuh dan mempercepat penuaan. Setiap gigitan makanan sehat adalah investasi untuk masa depan kesehatan Anda. Pilar berikutnya yang seringkali terlupakan adalah tidur yang berkualitas. Ini adalah waktu bagi tubuh Anda untuk memperbaiki diri, meremajakan sel, dan mengisi ulang energi. Jangan anggap remeh waktu istirahat Anda. Ciptakan rutinitas tidur yang nyaman, hindari layar gadget sebelum tidur, dan pastikan lingkungan tidur Anda mendukung. Tidur yang nyenyak akan membuat Anda bangun dengan perasaan segar, lebih berenergi, dan siap menghadapi hari. Dan yang terakhir, namun tak kalah penting adalah mengelola stres. Stres kronis adalah musuh senyap yang mengikis kesehatan kita. Belajarlah teknik pernapasan dalam, luangkan waktu untuk hobi yang Anda nikmati, tetaplah terhubung dengan orang-orang tercinta, dan habiskan waktu di alam. Mengelola stres bukan berarti menghilangkan semua masalah, melainkan menemukan cara sehat untuk meresponnya, sehingga pikiran Anda tetap tenang dan batin Anda damai. Martin Kerlah. Bapak Ibu sekalian, perubahan besar tidak selalu datang dari hal yang rumit. Seringkali justru dari hal-hal kecil yang konsisten kita lakukan setiap hari. Mungkin Anda merasa ini terlalu banyak atau mungkin terlalu sulit untuk memulai. Jangan khawatir. Mulailah perlahan, langkah demi langkah. Pilih satu hal yang paling mudah Anda terapkan dari semua yang kita bahas hari ini dan mulailah dari sana. Mungkin Anda ingin mencoba 1 sendok teh minyak kelapa murni setiap pagi, atau Anda ingin mencoba berjalan kaki 15 menit setiap hari. Apapun itu, yang penting adalah memulai. Ingatlah, Bapak Ibu, usia hanyalah angka. Semangat untuk hidup, keinginan untuk terus belajar, dan kapasitas untuk menikmati setiap momen tidak pernah pudar. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana ini, Anda tidak hanya memperpanjang umur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup Anda. Anda berhak untuk merasakan kembali energi, kejernihan pikiran, dan kenyamanan tubuh yang mungkin sudah lama tidak Anda rasakan. Anda berhak untuk menikmati setiap detik kehidupan di usia emas Anda dengan penuh vitalitas dan kebahagiaan. Saya ingin mendengar cerita Anda. Apakah ada dari Anda yang sudah mencoba minyak kelapa murni atau kebiasaan sehat lainnya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lainnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong berikan jempol ke atas atau suka, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Truco budala Andari Bregari Lam'i ini Yourselves video-video si dia, dukungan Anda sangat berarti bagi kami.
Mari bersama-sama menebarkan kebaikan dan inspirasi untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia di usia senja. Ingatlah selalu Bapak Ibu sekalian, Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan terbaik Anda di setiap usia. Teruslah bergerak, teruslah belajar, teruslah mencintai, dan teruslah hidup dengan penuh semangat.